Halo Sobat Beta, apa kabar? Semoga Sobat Beta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Sobat Beta, sebagai manusia itu memang terkadang kita itu merasa jenuh, bad mood maupun gabut, tanpa inspirasi ya. Biasanya itu untuk mengembalikan inspirasi kita itu bisa pergi rekreasi atau berkecimpung dengan hobi kita atau minum kopi. Lah, kebetulan sahabat, saat ini saya sedang berada di Desa Colo ya, RT 4 RW 1, tepatnya di depan rumah Mbak Hikmawati Inaya. Selalu ikutin saya sahabat, let's go. Hikmawati Inaya ya, ini nah sahabat, ini proses pensortirannya ya dimulai. Sortir. Nah, kalau ada yang hitam itu akan diambilin di mana Mbak? Oh ya, ini yang hitam diambilin, yang dapat diambilin nanti yang hitam ya Mbak? Iya. Coba lihat Mbak yang hitam. Nah, ini yang hitam ini kan black, biji kopi yang black, jadi dibuang, dipisahin nama yang bagus ya. Kalau yang bagus dituangin di sini, tuang sini, ini ya. Ini besarnya hampir sama semua ini, soalnya ada alat sortirnya itu lubangnya hampir sama, jadi ini sama, gedenya sama, warna-warnanya juga hampir sama, biar cita rasanya tetap terjaga. Nah, di sortir tadi ini mau ke di roasting sahabat. Roasting, oke. Mau roasting ya, ini kopi yang masih itu, terus mau dimasukin. Kita roasting ya. Ini jadi biji kopi. Ini mesin apa sih Mbak namanya Mbak? Itu mesin roasting. Namanya roaster ya Mas. Roaster namanya. Nah sahabat kita, saat ini saya berada di dalam. Nah, dalam ini proses produksi ya, produksi kopi Muria Wilhelmina. Nah, ini proses roasting. Ini roasting, bahasa kerennya roasting. Nama lainnya disangrai. Ini kopi yang masih sini nih ya. Ini dimasukin ke sini di roasting. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita ngobrol-ngobrol sama ownernya, yaitu Mbak Hikmawati Inaya. Kalau temenin saya siapa ya? Saya mendirikan Kopi Muria Wilhelmina ini semenjak tahun 2012. Berawal dari rasa ingin mengangkat nama Kopi Muria, karena selama ini kan dari sebelum tahun 2012 itu kan kita punya lahan kopi banyak gitu ya di seputaran Muria, yang mana Muria itu ada 3 lereng, lereng Pati, lereng Kudus, dan lereng Jepara. Sementara lereng Kudus sendiri itu kan ada sekitar 90 sekian hektar ya, kurang lebih 98 hektaran yang itu area kopi. Berarti kan banyak banget gitu ya. Tapi kita tidak punya nama Kopi Muria itu karena apa? Karena selama ini petani itu habitnya itu dia menjual kopi itu berupa berry. Jadi kopi yang masih baru dipetik itu namanya kan cherry gitu ya, biji cherry kopi itu sudah dijual. Mereka jualnya per kuintal gitu. Jadi para tengkulak datang dari berbagai daerah, katakan dia dari daerah A, nanti kan dijualnya di daerah A, di brandingnya juga di kota A, tidak dengan nama Kopi Muria. Nah, kita kehilangan jejak. Nah, berawal dari itu saya dan teman-teman, ada banyak teman juga di bawah gitu ya, kita ingin mengangkat nama Kopi Muria di kancah nasional gitu ya. Pertama kancah nasional dulu lah gitu, pengennya seperti itu. Kemudian saya pribadi, saya dan keluarga dan suami kemudian mengolah kopi dan kemudian membranding
dengan nama Kopi Muria Wilhelmina, karena sebuah produk itu kan memang harus ada brandingnya dan diiringi dengan packaging yang bagus. Pertama ketika saya baru membranding Kopi Muria Wilhelmina ini, ya memang penuh lika-liku. Pertama saya belum punya kemasan yang sebagus ini atau itu gitu, belum ya. Kita masih kemasannya masih sangat jadul banget gitu. Nah, ketika kita udah belajar dari sana sini, dari banyak teman, dari banyak UKM, kemudian kita sudah meningkat. Kemudian kita sudah ada kemasan yang bermacam-macam. Yang udah bermacam ya. Nah, untuk mungkin kelebihan dari Kopi Muria Wilhelmina ini apa, Mbak? Kelebihan dari kopi kami, Kopi Muria Wilhelmina ini, karena kopi kami ini kita olah dengan tidak dengan sembarangan gitu ya. Kita ada proses sortasi namanya, jadi kopinya disortir, kemudian ada proses penyimpanan kopi, yang mana setiap kopi itu kan ada kadar asamnya, kadar acidity gitu ya, kadar asamnya. Kadar asam bagi pengguna orang yang menderita penyakit asam lambung itu kan mereka rata-rata enggak mau mengkonsumsi kopi gitu ya, karena takut asam lambungnya naik gitu. Nah, kopi saya ini kami olah itu tidak sembarangan, karena kopi itu bisa diturunkan kadar asamnya dengan cara ketika masih green bean itu disimpan, kalau robusta itu minimal 3 tahun, arabica itu minimal 4 tahun, jadi kadar asamnya bisa turun. Jadi cenderung ramah untuk ini penderita asam lambung. Gitu. Berarti itu keunggulannya di situ. Kopi Muria itu cenderung aman ya, Pak? Iya. Dikonsumsi. Ketika diolah dengan benar itu tadi gitu ya, Mas. Jadi masing-masing produk kan, ketika ada produk lain mungkin ya tidak seperti itu, karena saya kan nggak ngerti pengolahan produk yang lain, tapi keunggulan dari kopi kami itu seperti itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini ya, kita dengan pengolahan yang tepat itu rasanya juga enak. Kalau sekitar Muria ini itu kan naungannya juga kayak naungannya itu ada pohon ramayana, kemudian tanaman pendampingnya itu ada kayak jahe, kayak rempah-rempah gitu ya. Jadi rasanya, cita rasanya itu ada kayak ada rempah-rempahnya, meskipun dalam pengolahannya itu kita hanya kopi murni, tidak dicampur apapun. Kopi murni. Ada rasa rempah-rempahnya walaupun tidak dicampur dengan rempah-rempah itu. Oke. Terus untuk pemasarannya, Mbak, mana aja? Pemasaran saya ada 2 kan. Sekarang kan memang udah era kayak gini gitu ya. Era digital. Kita pemasarannya ada online dan ada juga offline. Online tentu saja ada beberapa media sosial itu kita masuk, kemudian ada di marketplace itu kita juga ada di sana. Ada teman-teman yang menjualkan lewat online, lewat marketplace mereka masing-masing itu lewat online. Kalau lewat offline kita juga ada offline, itu kita naruh di banyak toko-toko gitu ya, toko-toko oleh-oleh. Kayak kalau di Kudus itu, kalau boleh sebut nama, kita ada di showroom Mubarok, kemudian ada di Hotel at Home, ada di Resto Ulam Sari itu kalau yang seputaran Kudus, kemudian ada di Resto Kebun Ibu. Kalau yang online, Mbak, bisa disebutin nggak, Bapak? Kalau di online itu kita ada di Shopee ada, Instagram ada. Instagramnya apa, Mbak? Instagramnya Kopi Muria Wilhelmina. Oke. Kalau media sosial saya hanya di Instagram, di Facebook itu pribadi ya. Kalau yang Wilhelmina itu ada di Kopi Muria Wilhelmina. Sedangkan kalau di luar daerah itu kan yang di lokal ya, yang offline lokal tadi itu yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau di luar daerah kita sudah mencapai di Jogja, kemudian ada di Magelang, ada di Tuban. Kalau di luar daerah itu kita pernah kirim juga ke Papua, pernah kirim ke Kalimantan gitu. Berarti udah sampai mana-mana, Mbak? Kopi Muria Alhamdulillah sudah. Nah, ini proses apa, Mbak? Jadi ini proses roasting, Mas. Jadi kopi itu kan masak kopi itu kan namanya roasting ya. Jadi ini kita roasting. Ini sudah saatnya kita angkat roastingan ya. Oke. Jadi ini tuh proses selesai roasting. Kita roasting itu kan ada 3 ya, Mas. Ada light, medium, dan dark. Jadi ini sudah saya angkat di medium. Medium ini ya. Taruh sini, sahabat. Aroma kopinya sudah terasa. Setelah di roasting kan ditaruh di sini. Ini kalau sudah agak adem, sudah adem ya, sudah agak panas lagi, ntar ditaruh dalam ini
kemasan nih kotaan plastik ini ya. Ini minimal 24 jam. Minimal itu. Mungkin bisa lebih. Namanya proses printing. Dindingnya. Ini kopi. Oke. Kan kemasannya seperti ini. Ini sih kayaknya stikernya ya Mbak ya. Persiapan pelabelan ini Mas. Nah, labelan. Ya, itu labelnya. Plastik bungkusnya dapat diambil. Oke. Proses penempelan stiker pada kemasannya sahabat. Labelnya udah ditempelin di kemasan, di bungkus kemasannya sahabat. Ini bungkus kemasannya ya. Ini kayak gini. Itu ditimbang dulu ya? Iya. Oh, ininya ditimbang dulu sahabat. Ditimbang dulu, terus ditimbang terus. Baru diisi sahabat. Diisi sesuai takarannya. Takarannya ntar berapa ini Mbak? 100 gram ya. 100 gram. Ini masih beratnya 105 lah. Ini dikurangin pakai sendok. Dipasin 100 gram. Udah pas Mbak? Udah pas ya? Sudah. Oh, udah pas sahabat. Efek. Di roasted juga sahabat. Layani pembeliannya ini juga. Ini belum di slab. Muria Wilhelmina ini ada beberapa kemasan. Nah, ini kardus ini isinya ada sasetannya Mbak ya? Nah, sasetannya isi 16 ini, 16. Ini isi 10 kopi tapi ada gulanya, 20 gula sahabat ini, 20 gula ya. Nah, kalau ini yang kopi Muria Gold. Ya Mbak ya? Gold. Ini Robusta apa Arabica Mbak? Robusta ya, ini Robusta. Sahabat, nah, yang Gold. Nah, terus ini
Ini kemasannya, ada yang ini juga, yang Arabica ya, ini Robusta. Kebiar UKM, sertifikat kopi Muria Wilhelmina UKM. Wow, siapa aja 2018. Kopi Muria Wilhelmina ini dapat juara 2 lomba uji cita rasa kopi Robusta Muria 2018 tingkat Kabupaten Kudus ya. Ini juga terbaik ya, juara 2 juga uji cita rasa kopi Jawa Tengah tingkat provinsi nih 2017. Nah sobat, begitulah tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Hikmawati Inaya ya, owner dari Kopi Muria Wilhelmina. Mungkin ada pesan-pesan Mbak? Ya sahabat, jadi seperti yang saya cita-citakan, saya impikan bahwa orang itu belum ke Muria kalau belum pulang membawa kopi Muria. Jadi sahabat, kalau ke Muria pulanglah dengan membawa oleh-oleh kopi Muria. Brandnya boleh apa saja, nggak harus kopi Muria Wilhelmina gitu ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau pulangnya bawa kopi Muria Wilhelmina, karena di Colo itu adanya nggak cuma kopi Muria Wilhelmina, ada banyak brand ya, puluhan, udah sekitar 29 brand. Jadi kalau ke Muria beli kopi Muria. Sahabat, bila suka dengan video ini bisa di like, share, subscribe dan komen ya. Komen ya. Dadah.